Tuan Carson marah. Bab 611. Selain mendesain pakaian dan mengurus Rila kecil, Arila selalu mudah lupa. Hal-hal yang baru saja diberitahukan kepadanya, dia tidak ingat dalam sekejap mata. Banyak orang mungkin mengalami situasi ini di bawah tekanan besar dan menyimpan dalam hati, seperti Arila. Ini bukan masalah besar, tetapi Arila sedang hamil sekarang. Bagaimana jika terjadi sesuatu pada anaknya? Kamu tahu kan, waktu sudah sangat larut. Kenapa kamu tidak istirahat saja? Jangan lupa bahwa kamu itu sedang hamil. Kamu tidak tidur, anak masih harus istirahat. Melihat Arila sibuk sekali, tidak tahu bagaimana cara merawat diri sendiri, Ferdian sedikit marah. Arila tersenyum lembut dan berkata, "Aku sudah berjanji kepada pelanggan. Aku akan menunjukkan kepada mereka konsep pertama besok. Sore tadi hasil desainnya. Aku tidak puas. Jadi aku akan bekerja lembur dan mengubahnya." Setelah memasuki dunia kerja, Arila akan bekerja keras untuk mendapatkan kepuasan 100%. Tidak meminta pelanggan 100% puas. 9% puas dengan hasil kerjanya, dia juga akan puas. Ferdian mengulurkan tangan dan mengambil pensil dari tangan Arila. "Pergilah istirahat. Besok baru melanjut menggambar. Tubuh itu milikmu sendiri. Kamu tidak kasihan pada dirimu sendiri. Apakah kamu masih berharap orang lain kasihan kepada kamu?" "Aku akan segera selesai." Pensil diambil oleh Ferdian, dan Arila mengambil pensil lain untuk menggambar desainnya. Arila juga keras kepala. Selama dia belum menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada yang bisa membujuknya. Akhirnya, Ferdian harus menemaninya untuk begadang. Ferdian memberi Carson penjelasan singkat tentang apa yang terjadi akhir-akhir ini. Carson tidak mengatakan apa-apa setelah mendengarkan. Ferdian merasa jengkel. "Abraham, apa maksudmu?" "Terserah dia, tidak peduli terhadapnya. Biarkan dia mengurus dirinya sendiri, iya kan?" Ferdian berbicara banyak dan Carson tidak menanggapi. Jalannya adalah pilihannya sendiri. Tidak ada yang bisa memaksanya. "Abraham, jalan pikirnya itu pendek. Apa kau ikut bodoh sepertinya?" Ferdian belum pernah melihat Carson sebodoh itu. Jika Arila dan anak itu benar-benar terjadi sesuatu, saat itu jika dia pergi ke toilet untuk menangis, tidak ada yang akan mengasihaninya. Aku sangat sadar. Dia tahu lebih dari siapapun bahwa wanita bodoh Arila memilih jalannya sendiri. Dia tidak akan pernah melihat ke belakang tanpa menabrak tembok selatan. Dia melepaskan tangannya. Dia ingin dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Carson menunggu dia mengerti. Selama dia berbalik, dia ada di belakangnya. Tidak peduli siapapun. Ferdian menggertak. "Abraham." Carson menghela napas dan berkata, "Ferdian, jangan lupa, dia yang memintaku untuk bercerai."
Ferdian berkata. Kamu kan tahu bahwa dia sudah diancam. Carson mencibir, tidak lagi menjawab pertanyaan Ferdian. Apa gunanya dia tahu? Butuh Arila idiot untuk mengetahuinya baru bisa. Aku harus meninggalkan New York sebentar. Arila mengurus 2 anaknya sendirian. Kamu harus urus dia sendiri. Selesai berkata, Ferdian langsung pergi. Dia tidak percaya bahwa dia sudah pergi. Carson masih bisa duduk diam. Setiap hari Arila sibuk sendiri dan masih harus menjaga 2 anak. Ya, Carson tidak bisa jika tidak peduli terhadap Arila. Setiap masalah Arila, besar atau kecil, adalah masalah besar dalam pikiran Carson. Beberapa hari yang lalu, karena tanah yang licin di pekarangan, Arila hampir jatuh. Dan Carson meminta orang untuk memasang anti-selip pekarangan di area ini, memastikan bahwa tidak akan terjadi lagi. Arila akan pergi ke perusahaan setiap 2 hari sekali, karena taksi di daerah ini tidak banyak. Carson merogoh kantong sendiri membiayai sekumpulan taksi. Ketika Arila ingin naik taksi, Arila selalu mendapatkan taksi. Tidak lagi berdiri di salju dan kedinginan. Ini adalah hal-hal sepele, cukup kecil untuk menguntungkan mereka. Tetapi Carson masih bertindak seperti masalah besar dan tidak ada yang terlewati. Dia merawat Arila di mana-mana dan juga marah dengan Arila. Arila tidak mengatakan apa-apa kepadanya dan Arila meminta perceraian dengan mudah. Ayah, Rila kecil menjulurkan kepalanya keluar pintu. Rila, ada apa? Ekspresi wajah Carson menjadi lembut ketika dia melihat Rila kecil. Rila sakit. Rila kecil berusaha sangat keras untuk melipat lengan baju itu. Tetapi karena terlalu tebal untuk dipakai, dia tidak bisa melipat lengan bajunya. Rila datang ke pelukan ayah dan biarkan ayah melihat apa yang terjadi. Carson memeluk tubuh Rila kecil dan melepas mantelnya. Rila beritahu ayah, bagian mana yang sakit? Yang ini. Rila kecil menggunakan jari kanannya menunjuk lengan kirinya. Ayah lihat. Carson segera membuka pakaian Rila dan terlihat lengannya yang berwarna hijau dan bengkak. Rila, beritahu ayah, ada apa? Rila terjatuh, kata Rila kecil menyedihkan. Karena ayahnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh melakukan apapun yang membuat ibunya khawatir, maka dia tidak memberitahu ibunya setelah jatuh, dan secara khusus kemari untuk memberitahu ayahnya. Rila, sabar dulu, dan ayah akan segera membawamu ke dokter. Carson membawa Rila kecil dan bergegas ke rumah sakit. Lengan si kecil begitu bengkak, tetapi baru sekarang memberitahu dia. Sialan. Mengetahui bahwa Rila kecil akan menemui ayahnya, Arila juga dengan tenang bekerja di rumah. Karena pakaian yang ia rancang diakui secara luas dan dipromosikan dari mulut ke mulut,
Jadi setelah dia mengeluarkan pesanan pertama, pesanan tidak berhenti, sangat sibuk. Tetapi penghasilannya cukup lumayan. 24 jam sehari. Selain merawat Rila kecil dan tidur, Arila menghabiskan sisa waktunya dengan duduk di mejanya, sibuk dengan pekerjaannya. Ketika dia sibuk hari ini, dia terlalu sibuk hingga melupakan segalanya. Rila kecil tidak kembali ketika jam pulang. Dia pun tidak memperhatikan. Hingga Carson kembali dari rumah sakit bersama Rila kecil. Carson menggandeng Rila kecil dan berdiri di pintu halamannya. Bel pintu berdering beberapa kali dan tidak ada orang yang menanggapi. Pada awalnya, Carson juga curiga bahwa Arila sengaja menghindarinya. Tetapi setelah beberapa saat, dia memikirkan apa yang dikatakan Ferdian. Dan Arila kemungkinan akan mengalami masalah. Memikirkan kemungkinan itu, Carson nyaris tidak berpikir panjang. Dan begitu dia mengangkat kakinya, dia menabrak pintu rumah dan berlari ke rumah bersama Rila kecil secepat mungkin. Carson bergegas ke kamar dan melihat Arila duduk di mejanya, sibuk dengan rancangannya dan tidak menanggapi semua orang dan hal-hal di sekitarnya. Kemarahan Carson yang telah lama ditahan seperti letusan gunung berapi, dan itu di luar kendali. Kemarahannya ke Arila, meraih laptop di meja Arila dan melemparnya ke lantai. Setelah suara keras, laptop yang Arila baru saja gunakan untuk bekerja itu rusak dan puing-puing terbang di sekitar. Ketika Arila memandang perlahan, dia melihat Carson seperti melihat kalajengking yang haus darah. Ada api yang membakar di tenggorokannya, dan api itu sepertinya bisa menelan Arila.